Horas, Shalom. Kita kembali berjumpa dalam Renungan Harian HKBP Resort Sungalangkai bersama saya Pendeta Jones Panjaitan. Marilah kita awali segala aktivitas kita pada hari ini dengan beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kamu sekalian. Amin. Nats renungan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 22a. Saya bacakan bagi kita, demikianlah tertulis. Tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita bersaksi tentang bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidup kita? Paulus di depan Raja Agripa dan imam-imam Yahudi dalam situasi diadili pada saat itu. Ia harus memberikan pembelaan diri atas tuduhan banyak orang bahwa Paulus meresahkan masyarakat dengan ajarannya yang baru tentang Yesus Kristus. Ketaatan dan kesetiaan Paulus kepada panggilannya untuk memberitakan Injil dan bersaksi tentang Yesus Kristus membuat Paulus tidak gentar dan selalu memakai setiap kesempatan untuk bersaksi dan mengajak orang lain untuk hidup dalam pertobatan. Paulus sadar betul akan ancaman yang dia hadapi ketika dia memilih untuk mengikut Yesus. Sebagaimana ia bersaksi bahwa dia adalah seorang Yahudi dari golongan mazhab keras yang sempat mengejar dan menganiaya pengikut Yesus. Karena perpindahan keyakinan, ia dikejar dan hendak dibunuh oleh para Farisi dan Saduki. Tidaklah mudah untuk mengikut Tuhan dan hidup taat di hadapannya. Mengikut Tuhan tidak selalu senang. Mengikut Tuhan terkadang semakin banyak tantangan yang harus dihadapi. Tetapi siapa yang mau taat, teguh dan tegar, terus melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, serta menyerahkan hidupnya hanya kepada Tuhan, maka sebagaimana janjinya, Tuhan akan menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Dengan demikian, jangan pernah ragu akan pertolongan Tuhan dalam hidupmu. Sebagaimana Paulus berkata, tetapi oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang dan memberikan kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Terpujilah Tuhan yang memberikan kekuatan dan pertolongan kepada kita hingga pada saat ini. Kita masih bisa menikmati hidup kita, bukan karena hebat dan kekuatan kita, tetapi karena Tuhan senantiasa berbelas kasih dan senantiasa menyertai kita selagi kita tetap setia dan taat kepadanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan kami senantiasa untuk menyaksikan kasih karunia Tuhan di dalam hidup kami, yang mengiringi langkah hidup kami. Jika kami boleh menikmati hidup kami pada saat ini, itu tidak lebih daripada kasih karunia Tuhan yang memberikan kekuatan, kesehatan kepada kami, dan pertolongan Tuhan di dalam setiap aktivitas hidup kami, yang senantiasa menyertai kami hingga pada saat ini, sehingga kami boleh hidup bersama-sama dengan orang lain, sehingga kami boleh hidup menikmati karya kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kuatkan kami dalam hidup kami dan segala aktivitas kami, sehingga semuanya kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu dan menjadi puji-pujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin.